Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Widya Fitriani dari Prodi Psikologi Universitas Proklamasi 45. Nah, sebelum kita membahas ke teori, alangkah lebih baiknya kita mengetahui Raymond Bernard Cattell yang dilahirkan di Inggris pada tahun 1905. Ia adalah salah satu psikolog terpengaruh di abad 20. Kemudian, ia lahir dari pasangan yang pada masa itu cukup berada. Ayahnya adalah mekanik yang bekerja untuk membuat peralatan perang untuk Perang Dunia ke-1. Sementara ibunya adalah anak dari pemilik pabrik yang sukses. Cattell meninggal pada tanggal 2 Februari 1998. Cattell berpendapat bahwa tujuan daripada penelitian mengenai kepribadian adalah menentukan hukum-hukum mengenai apa yang dilakukan oleh berbagai orang dalam berbagai situasi dalam lingkungan, yaitu mengenal segala aktivitas individu baik yang nampak maupun tidak. Kepribadian yang dimaksud Cattell yaitu fokus dengan seluruh bentuk perilaku baik dari luar maupun dalam. Adapun teori dari Cattell dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Dalam hal ini, Cattell menggunakan 3 metode pendekatan, antara lain life record, yaitu catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga sebagai data L. Kemudian ada self-rating, yaitu sebagai pelengkap untuk melengkapi data yang diperoleh dengan metode life record atau disebut juga data key. Dan objective test yang merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus supaya dapat dibuat ramalan mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi yang lain atau disebut juga data T. Pokok-pokok teori Cattell. Terdapat beberapa pokok-pokok teori Cattell untuk lebih memahami pendapatnya, yaitu yang pertama ada trait. Menurut Cattell, yaitu suatu struktur mental untuk menunjukkan keajegan dan ketetapan dalam tingkah laku itu atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Yang kedua, erg, berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang berarti kerja atau energi yang digunakan Cattell untuk menempatkan konsep dorongan atau insting. Yang ketiga yaitu medarg, dapat dikatakan bersesuaian dengan erg, akan tetapi medarg merupakan hasil dari pengalaman atau sosiokultural. Yang terakhir yaitu self. Dalam teori Cattell, kepribadian merupakan suatu hal yang bersifat dinamis, yaitu mengenai struktur sifat-sifat dan interaksinya. Self merupakan aspek yang mengorganisasikan struktur tersebut serta menjamin stabilitasnya. Perkembangan kepribadian menurut Cattell yaitu proses belajar yang merupakan kejadian-kejadian sebagai penjelmaan daripada pola tingkah laku yang didorong oleh erg. Jika ada pola penyesuaian atau faktor endogen bertemu dengan keadaan yang berpengaruh terhadap pola penyesuaian tersebut atau faktor eksogen, maka akan menimbulkan hasil dalam kepribadian yang berwujud perubahan atau perkembangan, dan hal inilah yang dilalui oleh individu dalam jalan perkembangannya yang disebut dynamic crossroad. Teori yang dikemukakan oleh Raymond Cattell adalah teori ini seperti suatu perkembangan dari teori kepribadian yang telah dicetuskan oleh Gordon W. Allport, terutama tentang istilah trait. Dan Raymond mengembangkan definisi dari istilah trait tersebut. Adapun teori dari Cattell dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan, dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.